Mudah-mudahan ada Fakih Alaidrus. Dimas. Selanjutnya ada Mas Doni Damara. Sabar. Kalau nggak dibagi-bagi rezeki nih. Bagi-bagi duit. Selanjutnya mudah-mudahan ada Widi Dwi Nanda. Selanjutnya kita punya Anissa Hertawi. Tahun juga bergabung bersama dengan kita, ini dia Nova Eliza. Sabar. Selanjutnya ada Ocha Permatasari. Silakan ibu ya. Selanjutnya juga ada Elvira Devi Namira. Dan juga sudah terhubung bersama dengan kita melalui live video conference ada Acha Septriasa. Nanti akan bergabung bersama dengan kita Acha, dan juga serta pemeran Maria dari film Munafik Malaysia, ini dia Nabila Huda. Yes, kita berfoto bersama dulu teman-teman. Silakan jajaran kios dan filmmaker boleh berada di depan semua terlebih dahulu. Yes, silakan kita akan foto bareng. Boleh merapat lagi, agak merapat. Baik, kita lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri depan. Jadi Munafik Melawan Iblis ini memang salah satu karya yang memang IP besar yang mau coba kita kembangkan. Jadi memang unlimited, pengen mencoba beragam hal baru tapi dengan hal yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Tentunya cerita tentang Rukia dan Munafik Melawan Iblis ini kita bercerita lebih dalam tentang bagaimana keikhlasan, bagaimana menerima rasa takdir, dan bagaimana kadang-kadang kita bilang orang munafik tapi mungkin terhadap kadang-kadang diri kita sendiri juga masih munafik. Jadi bukan sekedar film horor tapi kita mencoba dengan berbagai layer, dengan berbagai drama yang semoga bisa diterima sama penonton Indonesia. Teman-teman gimana? Keren, senang ya. Semoga harapannya ya seperti yang tadi kita ceritakan ya, pengen cerita beragam tapi senang juga lihat ada yang teriak-teriakan, tapi di satu sisi di ending ada banyak juga yang nangis, dan saya juga sempat lihat beberapa testimoni, ternyata ada beberapa yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami sama Ustadz Adam. Jadi saya lihat kesaksiannya itu cukup terharu juga sih melihatnya gitu, dan kita juga senang film yang kita bikin sama-sama ini bisa punya rasa, bisa menjadi satu kekuatan buat teman-teman yang sudah menonton. Syamsul Yusof, sutradara film Munafik yang pertama, anak saya. Dia kirim salam semua ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak produser dan juga pengarah, yaitu direktornya, saudaranya, dan para pemainnya yang telah menghasilkan film ini dengan begitu baik sekali. Saya sudah melihat sedikit tadi sinematografinya, storynya. Insya Allah saya yakin kerjasama antara Malaysia dan Indonesia ini bukan saja setakat Munafik yang ini, tetapi mungkin dalam film-film yang akan datang, ya. Karena kita sebenarnya satu rumpun sebenarnya. Yang misalkan kita adalah sempadan politik, itu sebenarnya. Tapi kita satu rumpun. Dan saya ucapkan tanya kepada pelakon-pelakon yang terlibat dalam film ini, dan juga kru-kru yang terlibat, sutradaranya, dan mereka di belakang tabir. Dan juga kepada masyarakat Indonesia di sini, especially di Jakarta, saya harap kalian senang dengan film ini dan tolong diviralkan, dipromosikan film ini. Semoga film ini menjadi satu film yang sukses, bukan saja di Malaysia, tapi yang bersih di sini. Mudah-mudahan sukses. Dan saya begitu senang sekali di sini karena bila saya lihat hasil kerja semua pemain dia di sini, filmmaker, director, producer, macam nampak bahawa filem ini telah dihasilkan
dengan keikhlasan yang datang daripada hati. Dan itu saya rasa satu perkara yang kita boleh belajar di mana-mana. Dan saya akan mengambil pengajaran ini untuk kami menghasilkan filem yang lain-lain untuk mengambil pengajaran itu, membuat satu dengan sepenuh hati. Dan saya bernasib baik dapat ke set, dapat melihat cara mereka membuat kerja begitu profesional sekali. Dan itu saya ingin memberikan tahniah kepada mereka semua. Terima kasih. Bagaimana cara men-treatment? Sebenarnya pertama kali ketika ditawarin sama Pak Oswin sebenarnya deg-degan sih, deg-degan dan gemeter waktu itu karena ini beneran Pak Oswin gitu, bukan karena filmnya, karena film ini ada sesuatu yang spesial untuk saya gitu. Ya. Enggak, saya nggak berani gitu. Terus ketemu berapa kali sama Pak Oswin, akhirnya oke, kita bikin gitu, Bismillah kayak gitu. Akhirnya karakternya mempertemukan dengan cast yang ada di sini dan semuanya bermain alhamdulillah bagus. Satu kunci sih buat saya ketika membuat film, ketika saya sebagai sutradara, saya percaya dengan para cast saya, begitu pula dengan cast saya percaya dengan saya, itu menjadi kunci utama untuk bisa mengarahkan menjadi sesuatu yang bagus dan sesuai dengan apa yang ada di naskah. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya adalah karena Munafik di Malaysia itu waktu itu sangat boom dan viral ya di Indonesia juga. 9 tahun kemudian kita buat, apa nih yang harus kita coba bikin menjadi lebih bagus, lebih keren dan lebih kekinian. Itu yang menjadi tantangan kita dengan produser kayak gitu. Akhirnya kita godok dengan penulis, kita coba cari jalan keluarnya, tidak lepas dari ruhnya Ustadz Adam dan cerita Munafik yang dari Malaysia, tapi kita bisa memberikan bahwa ini loh Munafik versi Indonesia kayak gitu. Pastinya banyak hal yang kita coba tawarkan dari plot yang ada di Malaysia pasti berbeda, pengalamannya, experience-nya, semuanya tentang sinematografi, karakter, journey, arc-nya, semuanya kayak gitu. Dan tadi telah disaksikan, semoga semuanya suka. Dan yang paling penting buat saya, setiap film yang saya bikin, saya berusaha untuk dengan point of view dari penonton. Semoga para penonton relate dengan karakter dan peristiwa-peristiwa yang ada di film ini dan bisa merasakan hal yang sama. Terima kasih semua. Saya jujur deg-degan ya. Terima kasih saya ucapkan dulu sudah mau mampir di studio ini, mau bersama-sama kami untuk merayakan hari ini premier film Munafik Melawan Iblis yang kami kerjakan dengan hati riang dan gembira. Kalau tadi pertanyaannya apa tadi? Mendevelop karakternya masuk ke dalam karakter Ustadz Adam, apa tantangannya untuk Tantangannya ya? karya Salam? Tantangannya banyak. Karena yang pertama sih pasti ketika ditawarkan film ini, ya saya tahu filmnya sangat besar di Malaysia dalam sebelumnya, Munafik yang sebelumnya. Dan saya menonton dulu filmnya lagi ulang. Habis itu ya pastinya ada proses reading dibantu dengan teman-teman dan teman diskusi kami juga Mas Rosa, Mas Roman Rosadi. Yang membuat memang saya deg-degan itu adalah bagaimana pelafalan saya membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu bukan itu Mas. Ini adalah teman stres saya. Selama persiapan saya punya teman stres, saya nggak sendiri. Saling menjaga ya? Iya, saya ajak-ajak karena saya sempat bilang sama Pak Guntur, ini Ustadz Anwar nih sayang kalau nggak baca-baca juga. Akhirnya ditambah sama Guntur menemani saya untuk stres bersama. Tapi proses itulah yang sangat menyenangkan untuk saya karena dari proses reading dan bagaimana saya belajar tentang ruqyah dan akhirnya saya bertemu dengan yang alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih berkomunikasi dan masih belajar juga dengan beliau, Ustadz Adi yang membimbing kami dalam hafalan-hafalan Qur'annya. Beliau juga salah satu tim dari Ustadz Faizar dalam meruqyah. Memang saya belajar ulang dari Iqra. Wow. Dan Mas Dimas pun juga sama gitu. Jadi memang membenarkan
karena banyak obstacle kan ya dalam bacaan itu, panjang pendeknya, huruf per hurufnya gitu. Kami ingin betul-betul ketika teman-teman yang menonton ini merasakan kalau kami betul-betul ada seorang ustadz, betul-betul memang ya fasih dalam membaca begitu, jangan cuma sekedar aja gitu. Memang, dan alhamdulillah ya waktu pas EDR memang betul-betul minim sekali yang harus, mungkin karena ada efek sound yang agak ada suara apa bunyi paling itu aja yang dibenarkan. Sisanya tuh kami bener-bener hampir murni pakai yang di set. Wow, tepuk tangan. Nggak ada yang lebih full gitu kan. Alhamdulillah itu sih. Baik, kalau untuk setelah menjalani prosesnya Arya Saloka mengenal karakter Ustadz Adam, apa yang paling dipelajari dari karakter Ustadz Adam yang bisa dipesankan untuk calon penonton nanti? Iya, saya tadi pertanyaannya ke Mas Guntur, saya juga pengen nangis tadi. Memang ini sangat relate ya ceritanya, dan mungkin hampir banyaknya manusia yang ada di alam ini pun masih dalam kategori munafik buat saya, karena saya pun juga mungkin dalam golongan itu, tapi mudah-mudahan Allah hindarkanlah gitu loh. Terkadang apa yang sesuai, apa yang kita omongkan tuh belum tentu sesuai dengan perilaku, kan seperti itu. Di film ini nggak cuman masalah horornya, ketakutannya, jump scare-nya dan lain-lain, tapi memang paket lengkap ya buat saya pribadi, khususnya dari karakter Ustadz Adam ini. Saya bisa bagaimana belajar untuk menerima dan ikhlas. Dari awal ketika mendapatkan tanggung jawab untuk memerankan karakter Ustadz Alwan di proyek ini, kalau aku merasa ini seperti journey buat masing-masing kami sebagai aktor, dan aku bisa lihat itu juga journey dari Pak Guntur, journey dari Arya. Karena dari awal begitu kita buka diskusi sebelum kita masuk ke skenario, Pak Guntur, aku ingat banget dia bilang, kita semua mungkin pernah merasakan kehilangan dan mungkin kita ada yang berada di posisi itu. Dan ini bagaimana kita bisa menjadi refleksi cerita ini untuk kita sendiri dan pribadi masing-masing, dan semoga bisa membawa pesan positif buat semuanya. Jadi waktu aku menerima peran ini dan aku mendapatkan tandem Arya Saloka, kita pernah kerja bareng sebelumnya, tapi di sini dia lebih serius untuk mendalami karakternya. Biasanya kita bisa hahaha seperti sebelumnya. Di sini kita hahaha tapi stresnya lebih meningkat, seperti yang dia bilang. Kita mulai memahami kenapa kita harus benar-benar belajar Quran secara mendalam, karena itu adalah kalamullah yang kita akuin. Ada hak di setiap huruf hijayah, itu ada hak yang harus kita berikan ketika kita membacanya. Dan itu aku dan Arya sepakat bagaimana kita bisa membuat ini menjadi ordinary, menjadi menjadi tempelan untuk kita, bukan sebagai tokohnya aja, tapi nanti sebagai, insya Allah sebagai di kehidupan kita juga masing-masing. Dan saya bersyukur di film ini membuat saya dan Arya yang mungkin sebelumnya udah kenal, kita menjadi lebih dekat, menjadi lebih akrab dengan situasi yang lebih baik dan kehidupan yang semoga nanti juga lebih baik. Pertanyaannya keseruan di kakak. Senang banget kakak itu pada ngayong, dan kita kalau lagi free kita main-main, kayak makan, gitu-gitu, bercanda bareng, ketawa-ketawa bareng, dan alhamdulillah kakaknya semua pada ngayong. Ngayomi ya, dan boleh tepuk tangan dulu lah pada ngayomi nih. Dan ada adegan-adegan yang intens kan untuk kamu kan, terbang segala macam, itu gimana prosesnya buat kamu, tantangannya? Tantangannya itu kalau adegan yang di sini itu nggak ada, tapi adegan kecelakaan itu yang bikin aku ngerasa itu buat tantangan banget buat aku. Tapi dengan kondisi bersama teman-teman kakak-kakak lain jadi dimudahkan ya? Iya,
Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Fakih. Terima kasih Pak Oswin dari Scoop juga dari Malaysia sudah mempercayakan saya memerankan tokoh yang sulit di sini karena menurut saya nggak gampang untuk menjadi orang miring tapi pura-pura lurus atau orang kiri yang paling kanan itu juga paling susah menurut saya. Tapi berkat ya seperti tadi juga teman-teman bilang kita ada workshop, ada reading, ada coach, lalu kita juga dibimbing oleh nakoda kami Mas Guntur sehingga jadilah Ansur yang tadi teman-teman lihat di sini. Seperti itulah kurang lebih. Kamu filmnya sedih nggak? Terima kasih untuk menangisi kematian Haji Mansur. Suamiku ini, ya kalau kita suka ngobrol sih, suka ngobrol aku, Arya, Mas Doni, Aca, kita suka nangis-nangisan bareng off-screen-nya, terus terang. Jadi itu kayaknya merupakan bonding kita juga gitu. Itu terjadi waktu di mana sih? Sukabumi ya. Jadi kita keluarkan semua unek-unek kita gitu. Dan aku rasa itu menjadi bagian perjalanan proses kita untuk bisa lebih bonding lagi gitu. Nah kalau aku melihatnya Zulfa ya, gimana sebel nggak sama Zulfa? Menusuk hati nggak? Zulfa itu menarik sih aku bilang ya, karena dari awal dia nggak ketebak. Yes. Oh, sabar bu. Sabar. Ini ada Bu. Ini udah bukan Zulfa loh. Ya, Zulfa itu misterius. Iya, misterius betul. Ya, ketika dia masuk ke keluarganya Mansur, dia berjarak gitu ya sama Fitri, anaknya Mansur. Tapi ketika penonton melihat perjalanan film ini, mungkin penonton akan merasa bahwa oh kayaknya atau menebak-nebak kali ya, Zulfa ini apa sih sebenarnya porsinya di keluarganya Mansur gitu. Tapi aku rasa semakin penonton itu menonton cerita ini Munafik dan merasa mengenal seorang Zulfa, justru di situ sebenarnya mereka belum sepenuhnya mengenal Zulfa. Wow, yes. So terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Semoga semakin sebel dan benci sama Zulfa. Terima kasih. Ketika saya mendapatkan peran sebagai ini sebenarnya tawaran yang luar biasa dari Mas Guntur. Setelah 10 tahun kita baru bertemu lagi ya. Dan saya rasa ini memang perjalanan menyatukan kami lagi dengan perjalanan hidup masing-masing. Dan ketika kasih tahu Aini sebagai istri yang soleha, lalu juga mensupport bagaimana suaminya dengan luar biasa, dan ketika menjadi orang yang pergi, ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat personal juga untuk saya, karena kebetulan saya kehilangan, tapi di sini justru saya memerankan orang yang meninggalkan. Jadi secara tidak langsung sepertinya saya diberitahu dari cerita ini POV dari orang yang meninggalkan. Jadi ketika saya menerima peran ini bersama Arya Saloka dan anak saya dan semuanya, saya rasa ini adalah perjalanan menuju keikhlasan, di mana buat saya keikhlasan itu adalah sebuah proses bertumbuh yang tidak akan pernah selesai. Semoga kalian terhibur, suka, dan tentunya bisa mengambil makna dan sesuatu ketika sesudah melihat film Munafik Melawan Iblis ini. Dan di sini aku sangat beruntung, berterima kasih kepada Pak Oswin, Mas Guntur, dan semua para produser dan cast and crew yang sudah seperti keluarga selama kita syuting tuh, meskipun saya tidak banyak dalam di scene ini, di film ini, tapi mereka sangat welcome dan banyak membantu untuk proses acting dan tentunya membuat karya sebaik-baiknya di film ini.
Dan tentunya makna dari munafik melawan iblis ini bukan cuma teror, tapi kita bisa membawa pulang sesuatu, yaitu temanya adalah sebenarnya setiap orang punya trauma, setiap orang punya masa lalu yang kadang sulit banget untuk dihadapi gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ikhlas, ketika kita istilahnya kalau orang Jawa bilang nerimo gitu, dan ini adalah kodrat Allah dan semuanya atas izin Allah, ya pasti kita akan bisa melepas itu dan tentunya berjalan move on dengan lebih enteng. Dan saya senang sekali tentunya bisa bergabung di film Munafik ini. Terima kasih kepada Pak Oswin, Pak Guntur yang kalau tadi Mbak Widi 10 tahun lagi bertemu Pak Guntur, saya 8 tahun juga baru bertemu lagi dengan Pak Guntur di film Munafik ini. Ketika pertama kali diminta untuk memerankan Mutia dalam film Munafik ini, saya langsung berpikir bahwa waduh, ini Mutia ini adalah peran yang sangat menantang. Artinya sebagai seorang aktris begitu ya, olah tubuh saya semacam diuji untuk peran Mutia ini. Jadi kalau saya nggak olah tubuh kayaknya kalau bahasa Jawanya tuh kecetit gitu ya, atau udah encok gitu, karena perannya memang cukup menantang secara fisik gitu ya. Tapi kemudian saya juga senang sekali karena saya bertemu ensemble cast yang luar biasa, tim produksi yang luar biasa, dan terutama di film ini saya intens dengan Arya Saloka ya, yang juga sangat membantu saya. Makasih Mas Arya, Ustadz Adam, sehingga lebih mudah untuk memerankan Mutia. Dan saya pikir seperti yang sudah disampaikan oleh semua cast juga, artinya ketika kita kehilangan seseorang ataupun hal yang paling kita cintai, mungkin orang itu bisa dengan sangat mudah mengatakan yang sabar ya, yang ikhlas ya. Tapi sesungguhnya hanya kita yang paling tahu bagaimana ikhlas itu sangat tidak mudah. Dan saya pikir di film ini mungkin juga rekan-rekan media luar biasa yang sudah menyaksikannya juga bisa memahami bagaimana ikhlas itu menjadi sangat tidak mudah, cerminan kita sebagai manusia bahwa semuanya bisa naik dan turun, tapi bukan berarti ikhlas itu tidak mungkin kita raih atas izin darinya. Terima kasih juga buat Pak Guntur yang sudah percaya sama saya untuk memerankan tokoh siapa? Siapa dari pokoknya berhubungan sama kamu. Gitu kan? Jadi seperti yang semua sudah katakan, iya lupa. Pak Oswin terima kasih, sampai lupa saya. Jadi intinya sudah dijelasin semua, saya cuma sedikit aja. Semua kita pasti pernah merasakan kehilangan. Ya, memang benar kata siapa Anissa, nggak gampang kita bilang ikhlas ya, sabar, memang benar gitu kan. Ya kita sama-sama belajar aja. Dari film ini kita banyak belajar. Saya sampai sedih tahu. Yes, ya kan? Kita rasakan juga. Gitu loh. Jadi saya nggak banyak bisa berkata-kata, ini deg-degan nih. Saking sedih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Saya rasa amat berbesar hati dan merendah diri untuk berada di pentas bersama dengan pemain-pemain Munafik Melawan Iblis. Terima kasih banyak-banyak. Saya sejujurnya memang terlalu excited untuk menonton sebentar lagi. Nak tengok, tapi saya dah tengok trailer dia. Bila saya tengok trailer dia, saya sendiri rasa dengan terkejutnya, dengan sinematografinya yang sangat cantik, segala-galanya bernafas baru. Ya, semuanya bernafas baru. Dan bila saya dengar semua cerita daripada teman-teman, saya terus teringat daripada tahun waktu penggambaran tu, terus trauma sendiri. Sebab ya, bukan mudah, memang susah sekali untuk membawa Kak Maria. Dan kita di lokasi pun agak sama macam Arya cerita tadi kan. Ya, jadi saya rasa cerita Munafik ni adalah satu naskah yang berat, yang dapat sokongan daripada di sini dan juga di Malaysia, dan isinya tu yang harus dikongsi sebenarnya, sebab jalan ceritanya tu yang sebenarnya yang sangat-sangat berat. Jadi saya harap
penonton Indonesia dan juga di Indonesia akan terus menyokong Munafik Melawan Iblis ni, dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelakon, pengarah, produser dan juga segala kru produksi yang membuat Munafik Melawan Iblis ni. Nabila Huda, terima kasih.